Jauh berjalan ke kota Sidimpuan, ambilkan kami burung gelatik. Tentu seorang perempuan udahlah pandai berbicara, orangnya pun cantik. Siapa dia? Gina Febriona. Ini luar biasa ini. Banget loh sama Iya, pantunnya. Gina. Apa? Nggak pantun lagi, Gina. Ini luar biasa. Silakan, Cantik Gina. jadi makin semangat. Alhamdulillahirobbilalamin. Tak lain tak bukan, itulah kebahagiaan kita di Sumatera Utara nih. Yes. kan Gimana gitu. kabarnya Bang Munir? Sehat walafiat, Sehat, tak kurang alhamdulillah. sesuatu apapun. Nah, Yes, ini dia. luar biasa. Nih Iya. pemirsa, tentunya kita kembali di Makomur dengan tema yang sangat menarik. Betul. Yang sudah disampaikan oleh Bang Munir. Jadi kita kalau misalnya berbicara tentang event nasional kemarin ya Bang Munir, betul. baru saja kita menyelenggarakan perhelatan besar di Betul. Sumatera Utara dan juga Aceh, Iya. yaitu Pekan Olahraga Nasional Nasional. ke-21 tahun 2024. Nah, kita semua tahu pemirsa bahwa event nasional bukan hanya sekedar peristiwa besar yang menarik perhatian masyarakat, tetapi juga menjadi mesin penggerak ekonomi, terutama bagi sektor pariwisata dan perhotelan. Dengan adanya event nasional, banyak hotel yang mengalami peningkatan okupansi dan revenue, serta memberikan dampak positif bagi industri terkait lainnya. Dan kali ini juga sudah hadir bukan di studio ya, di Hotel Mercure Medan, dan ini ini seneng luar banget biasa loh ini. kita. Kali ini tempatnya berbeda, Iya. cakep banget, cantik sekali ya. Makin keren ya jadinya. Secara peran Studio kita makin harus keren ya, udah berkembang. pindah Alhamdulillah. Alhamdulillah. di Hotel Mercure Medan. Nah, pemirsa udah pernah jalan-jalan ke Mercure Hotel Medan? Kalau belum harus jalan-jalan ke sini ya. Oke, tema kita apa tadi Bang Munir? Ya, tentu event nasional membuka perubahan Bahan bagi pihak perhotelan di daerah. Kita langsung kenalin Iya, narasumber kita. hari ini luar biasa hadir bersama kita yaitu Bapak Rahmat Suwardi. Ini merupakan GM Grand Mercure. Ini luar biasa. Kalau kata orang kata bolehlah kata, Yes, jangan cakep. diberi di atas genteng. Cakep. Kalau bapak kita udah pakai kacamata, orangnya handsome tambah ganteng. Wah, Ini luar Pak biasa. Rahmat gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah, terima kasih. Terima sudah- kasih. Dan Kami juga- juga terima kasih loh Pak, sudah Iya. dikasih tempat yang luar Betul. biasa. Terus Pak Rahmat juga meluangkan waktunya untuk Betul. ngobrol-ngobrol Nah, ini nih. kebahagiaan kita bersama. Yes. Juga didampingi oleh pemerhati pariwisata. Ini luar biasa. Ibunda kita Dr. Feni Borudalimunte. Ini luar biasa. Selamat sore, Bu, Pak. kalau kata orang kelabu batang kelabu jangan Cakep. ditebang si batang jati. Cakep. Kalau udah ibu pakai songkok agak warna biru, awak pikir yang datang Asanti. Saya juga mau balas pantunnya ya Pak. Iya Gimana, coba? Asal jangan bilang gombal katanya. Balas Kak. Ira sama makan kari, cari Cakep. cendawan batang Iya, keladi. betul. Cakep. Girang hati tiara terperi, ketemu bapak ibu yang ganteng dan baik hati. Ya, komputer terlalu luar biasa ini, nggak Saya nyangka ya kan. terpana. Ladi si batang lating, tetak si batang kayu. Cakep. Memang sukunya mendeleng, Iya. tapi berpantun mirip orang Melayu. Waduh. Luar biasa. Luar biasa Kak Femi Alhamdulillah. kali ini sebagai pemerhati pariwisata akan ngobrol juga bersama Betul. kita ya. Bagaimana sih perhotelan di Betul. Sumatera Utara, Ya. Kota Medan ini. Kalau biasanya kita lihat Kak Femi sebagai dosen ya, kemudian juga sebagai MC bilingual Bang, MC English juga. Yang Kalau jelas- yang saya jelas ngefans ya. sebenarnya sama Kak Femi. Yang jelasnya multifungsi. Oh, bukan multi talent Bang. Multi-talent. Multi Iya, multi talent dan multifungsi. Oh, baiklah. Itu dia. Siap. Sebagai Luar dosen biasa. dan ibu rumah tangga kan fungsinya ada. Waduh. Ya, Oke, nah kali ini kita mungkin mau tanya langsung. Yang pertama saya mungkin awali dengan Pak Rahmat dulu ya Betul, pertama betul. kali. Nah Pak Rahmat, boleh kita berikan penjelasan bagaimana sih Anda melihat peran event nasional, apalagi kemarin ya waktu PON ke-21 kemarin, apakah bisa meningkatkan kunjungan wisatawan ke daerah-daerah di Indonesia khususnya kemarin di Sumatera Utara? Ya, kalau kita lihat dari fenomena PON kemarin, ya untuk tingkat hunian hotel sendiri signifikan Ya. naiknya. Ya, kalau kita lihat cukup memberikan warna, ya, bahwa dengan adanya event-event nasional, otomatis semua berdampak positif. Bukan hanya hotel saja, bukan hanya di Medan saja, namun di daerah-daerah semua. Kalau dilihat di belakang kami terus juga berbenah dan menyiapkan fasilitas semuanya. Jadi kalau dampaknya sangat positif. Untuk kedepannya kita udah di Medan sendiri, segmentasinya sudah jelas dan harapan kami kedepannya makin banyak event-event sehingga bisa bermanfaat untuk masyarakat dan ekonomi Sumatera Utara. Berarti kemarin ramai banget dong Pak yang datang ke sini ya? Penuh kita, jadi Sampai hampir penuh ya? kita mohon maaf bagi para tamu dan pemerintahan yang memang tidak bisa kita akomodir ya untuk kebutuhan kamar yang memang selama PON kita full sama sekali full dan tidak punya sisa Tapi kamar yang lagi. jelasnya Pak, secara
maksimal pelayanan yang Bapak lakukan di sini udah cukup maksimal lah ya. Cukup, kita sebelumnya kan melakukan persiapan ya, otomatis kita selalu berkoordinasi dengan pemerintah pusat Provinsi Sumatera Utara dan juga rekan-rekan kita ya sesama asosiasi GM dan lain-lain. Selain kita training karyawan kita memberikan edukasi PON dan lain-lain. Juga kita libatkan juga UMKM yang untuk luar biasa. Oh, jadi semuanya memang dipersiapkan dengan baik ya, ada trainingnya juga. Ya, karyawan kita. Terus Di mana UMKM. venue-nya, di mana schedule-nya, dan kita siapkan juga. UMKM di belakang ya itu banyak Betul, UMKM juga betul. tuh, ada snack-snack, pakaian-pakaian dari daerah Sumatera Utara ya. Jadi ini luar biasa, Iya. kenapa? Tidak hotel aja mendapat manfaat, Iya. tapi pihak UMKM tetap diikut sertakan Iya. juga harus bermanfaat dan Betul. dapat manfaat. Wah, sekaligus ya. Jadi pun Iyalah. wisatawan yang datang juga bisa bawa pulang oleh-oleh nih dari iya, UMKM, iya. bisa meningkatkan pariwisata. Kalau Kak Femi sendiri gimana menurut pandangan Kak Femi? Apakah memang peran event nasional ini memberikan dampak positif untuk seluruh pariwisata, apalagi perhotelan ya di Sumatera Utara? Ya, tentu saja. Jadi kalau untuk yang namanya event itu nggak hanya berdampak kepada perhotelan sudah pasti, tapi kepada seluruh masyarakatnya. Dan karena apa? Karena kalau kita melaksanakan sebuah event itu biasanya multiplier effect, dan karena dia melibatkan multiplier sektor. Jadi banyak sekali sektor yang bisa terlibat dalam suatu buah event. Jadi contoh misalnya kalau satu buah event seperti PON kemarin, hotel akan terlibat. Kemudian selain hotel, restoran, kemudian UMKM, kemudian bank, kemudian transportation, perhubungan, itu semuanya pasti akan terlibat. Karena apa? Kalau orang datang ke Medan, mau event baik itu PON ataupun yang sejenis dan lain-lain, pasti dia nggak akan hanya tanding, siap tanding pulang tidur di hotel kan gitu. Tapi dia pasti akan jalan keliling, menikmati daya tarik, kemudian belanja, kemudian makan di restoran, mencicipi masakan tradisional, itu udah pasti. Jadi kalau kita buat suatu event besar di Medan atau Sumatera Utara, itu pasti akan berdampak luar biasa buat masyarakat semua. Wah, berarti ini momennya memang harus kita manfaatkan sekali kemarin gitu ya. Namun sekarang gimana nih Pak Rahmat? Apakah masih banyak wisatawan yang stay di sini ataupun sudah balik ke kotanya Ya, masing-masing? alhamdulillah setelah PON, kalau saya lihat dari tanggal 1 Oktober ya, itu setelah PON kita full masih. Masih Ya, full? masih full. Ya harusnya kan kalau setelah PON umumnya biasanya ada para PON atau dan lain-lain. Ya saya rasa untuk pesta olahraga memang momennya semua masyarakat berpesta ya, dari segi ekonomi dan lain-lain. Harapan saya ke depannya makin sering event-event bukan hanya sport, terutama kita sudah punya fasilitas ya untuk stadion yang baru. Sehingga kalau kita lihat fenomena dalam beberapa tahun terakhir, kota-kota besar yang memang banyak artis internasional yang mengadakan konser ya. dan lain-lain, yang Coldplay kemarin, Bruno Mars. Medan harusnya berbenah dan harus bisa dengan adanya fasilitas tersebut sangat membantu untuk pariwisata. Saya setuju nih dengan apa yang disampaikan Pak Rahmat. Karena kemarin saya pertama kali ketemu atau masuk di stadion itu Pak, yang terpikir sama saya itu apa? Konser. Dengan lighting yang luar biasa, besarnya, begahnya stadium itu, wow, luar biasa itu. Jadi saya mau tanya juga kepada Ibu selaku pemerhati pariwisata tentang katakanlah pelayanan dalam menghadapi tamu ini, pihak-pihak perhotelan gimana Bu? Ataupun lembaga pariwisata apakah sudah dapat memaksimalkan pelayanan itu? Jadi kalau dikatakan untuk pelayanan ataupun servis, kita memang selalu meminta pihak hotel itu memberikan yang namanya pelayanan prima Pak, atau excellent service. Karena kan memang kan itu wajib kita berikan kepada semua wisatawan yang datang ataupun seluruh tamu, mau dia VIP, mau tidak VIP, semua adalah sama-sama VIP. Nah kami, terutama kami dari akademisi sendiri, dari lembaga pendidikan, itu memang kita melatih semua SDM, khususnya untuk perhotelan dan pariwisata, agar bisa memberikan pelayanan prima ini Pak. Nah, kalau kita melihat secara garis besar, secara global terkait pelayanan yang diberikan oleh perhotelan dan lain-lain, saya rasa cukup bagus sekarang ini Pak, cukup baik. Dan kenapa memang ada bintang 5, bintang 4, bintang 3, bintang 2, kan memang ada klasifikasi bintang tadi. Jadi memang pelayanan itu biasanya kayak Bapak ini kan bintangnya bintang 5, ntar lagi bintang kejora Pak. Jadi Makin banyak bintangnya. bintang Iya. 5 plus. Nah, biasanya Pak bintang 5 plus itu karena pelayanan Pak. Jadi ada plusnya di pelayanan. Ya, kita doakan Seperti itu. bersama. Iya, mudah-mudahan. Ya, ya, ya. Amin. Tentu ini luar biasa. Jadi masyarakat Sumatera Utara khususnya
saudara-saudaraku yang berada di dunia perhotelan. SRS harus kita lakukan. Apa itu? Senyum, ramah, dan sapa. Itu merupakan tulang punggung untuk pelayanan dari pariwisata. Tentu jangan lupa, tetap kita harus bertanya dan bertanya, tidak boleh menyebarkan fitnah, tidak boleh menyebarkan yang namanya gosip yang tidak signifikan. Nah itu dia. Alhamdulillah, yang jelasnya hari ini kalau kata orang, ambil batang di para-para, jangan diambil si bulung gelati. Ngapailah kita banyak-banyak kali bicara, break dulu, kita dengarkan musik. Silakan adikku Risil. Ya. Pemirsa TVRI Sumatera Utara yang kami sayangi, tetap kami cintai. Tetap di dalam tema Markombur. Artinya kita tetap membahas masalah event nasional membuka perubahan bagi pihak perhotelan di daerah. Ini luar biasa, karena kenapa? Banyak hal yang mau ditanya, banyak hal yang mau diungkap. Tapi yang jelasnya ini untuk kebersamaan, untuk perbaikan, dan juga untuk input kebersamaan kita sehingga Sumatera Utara maksimal dalam menghadapi wisman atau wisata mancanegara walaupun wisata lokal. Tentu ya Gina ya. Tetap saya bersama adikku yang tercantik yaitu Gina. Silakan Gin. Nah. Kalau dibilang cantik makin semangat loh, Semangat beneran. 45. Semangat 45. Kalau bisa kita 2 jam atau 3 jam gitu Iya, ya. iya, Oh iya, jangan iya. ya. Ini kita mau bertanya dengan Pak Rahmat lagi nih. Pak Rahmat, bagaimana sih tantangan yang dihadapi ya untuk bisa meningkatkan kunjungan pariwisata ataupun kunjungan konsumen untuk bisa datang ke sini? Apa nih tantangan ataupun kesulitan yang Bapak hadapi? Kalau kami dari Hotel Grand Mercure Medan Angkasa itu merupakan bagian dari Accor ya, Accor Group yang internasional yang memang lebih dari 5.600 hotel di dunia. Jadi kalau kita lihat dari kesulitan, tidak ada kesulitan yang berarti sebetulnya ya kita selalu memberikan yang terbaik ya, memberikan yang terbaik untuk semua tamu kita, apalagi yang memang turis-turis yang datang ke kita, bagaimana kita juga mampu mempromosikan. Kalau bisa dilihat di fasilitas kita, ada di kolam renang di atas, itu namanya Kisah Cafe. Kita taruh poster besar di sana yang di Tangkahan, Orangutan, Bukit Lawang, dan lain-lain. Bagaimana, dan satu-satunya hotel di Accor, ya Grand Mercure, brand ini kami concern, dan konsep hotel kami adalah kearifan lokal. Dan harus autentik lokal. Nah ini hal-hal yang bagaimana positif hospitality, Grand Mercure bisa membawa warna lain di Sumatera Utara dengan mengangkat budaya-budaya lokal. Ya kalau Ibu bisa lihat pada saat pertama kali datang, concierge kami menggunakan teluk belanga. Ya baju Melayu, ya bagaimana kita represent bahwa di Medan ini majemuk, ada Melayunya, juga reception kami menggunakan adat baju-baju dari motif-motif ulos. Kalau bisa lihat dari furniture kami juga, tapi kita modernkan bahwa Hotel Grand Mercure merupakan hotel internasional, ya chain internasional. Namun jangan lupa bahwa kita di Sumatera Utara yang kita harus kedepankan, yang kita adaptasi dengan kearifan lokal kita. Dan masyarakat kita saya rasa dulu Ibu ya 3 tahun yang lalu hotel ini merupakan hotel legend ya. Hotel pertama bintang 5, dan kami melakukan pembenahan inovasi inkremental yang dengan menerapkan kearifan lokal, dan alhamdulillah diterima di masyarakat, dan sekarang kita bisa merupakan salah satu hotel terbaik di Sumatera Utara. Alhamdulillah. Tidak ada tanda tangan. Kita melakukan brand terbaik. Kalau berdiri di atas kanal jangan diambil tebang lalu dipetapau katanya. Walaupun judulnya hotel internasional, tapi yang ditampilkan kearifan lokal. Luar biasa. Kalau saya lihat juga makin keren loh. Dari bawah tuh kayak banyak renovasi, perubahan. Di sebelah sana juga luar biasa dan cepat sekali ya perubahannya. Karena bapaknya GM-nya. Ada Pak Rahmat di GM-nya. Ya karena Insya Allah. memang dari owner kita sangat support, dan juga dari Accor Internasional juga mensupport bagaimana kami di Hotel Grand Mercure Medan Angkasa berguna Bu, bermanfaat. Jadi memang kita concern dengan lokal, dengan sustainability ya, dengan lain-lainnya. Jadi sehingga masyarakat selalu dilibatkan. Berarti ini bisa diskon 50% kita ya Pak? Oh, Tinggal tanda tangan. Sekalian Bang, mumpung. Bukan, jangan gitu. Kita harusnya jangan diskon 50%. Oh, nggak boleh ya? Tapi mengangkat harga 50%. Jadi kita bantu. Nggak jadi nginap. Mas- 50%. Jadi Bu Femi, saya tanya Bu Femi nih. Iya. Yang jelasnya tadi kan 50% 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 50
Bapak kita atau Bang Darahmat ini sudah menceritakan apa? Respon masyarakat terhadap keberadaan hotel yang ada saat ini gimana? Sejauh ini sih positif ya. Positif ya? Positif, sangat positif. Kenapa? Kalau misalnya tidak ada hotel, bisa dibayangkan kemana tamunya mau nginap, kan gitu. Nah, jadi kalau semakin banyak hotel berbintang yang muncul di Medan, Sumatera Utara, saya yakin perekonomian, bisnis, masyarakat, ekonomi masyarakat juga akan semakin meningkat. Ya. Karena responnya Harapan positif. ke depannya gimana dengan pemerintah tentang pembenahan atau kata pelatihan-pelatihan terhadap hotel-hotel, apalagi kalau yang internasional yang berbintang udah mungkin kita tidak ragukan. Bagaimana pula yang hotel-hotel melatih, Iya, kan iya. ini kan perlu menjadi perhatian bagi kita Betul. bersama kan. Wah, itu Gimana? seperti apa? Iya. Peran pemerintah tadi ya Mas? Iya, Darahmat, sejauh ya? ini sih kalau yang Harapan. saya ini ya, Pak, bukan hanya harapan, ini memang sudah diimplementasikan oleh pemerintah, itu adalah pelatihan-pelatihan, kemudian sosialisasi, sampai untuk sertifikasi. Sudah dilakukan oleh pemerintah untuk bisa bahwa SDM yang ada di industri itu benar-benar tersertifikasi dan memang benar-benar bisa berstandar mungkin nasional bahkan internasional. Seperti Tidak itu. menimbulkan efek negatif terhadap Iya, betul. Jadi kompetensinya memang sudah benar-benar diperhatikan oleh pemerintah. Tapi sekali ini kita tanya, kondisi di Sumatera Utara sendiri perhotelannya bagaimana nih? Apakah sudah cukup baik untuk bisa menyambut lah pariwisata di seluruh Indonesia ataupun mancanegara? Kalau sejauh ini sih, menurut saya itu sudah cukup baik. Hanya mungkin perlu ditambah, ya Pak Rahmat ya. Ya mungkin perlu ditambah, makin lebih banyak lagi. Karena apa? Event-eventnya ini sepertinya kita nggak pernah ketinggalan event nasional, internasional. Setiap tahun ada aja yang datang kan kita. Setiap tahun ada aja yang diselenggarakan di Medan, Sumatera Utara. Jadi mungkin kalau selama ini kita punya hotel sekian, mungkin 60-an ya untuk di Medan yang untuk berbintang, mungkin bisa ditambah lagi untuk tahun depan, berikutnya dan berikutnya seperti itu. Saya paham apa yang dimaksudkan Bu Feni. Ya pemerintah mengambil momen lah, kalaupun ada event yang besar tampung aja. Ya. Begitu juga Iya. event organizernya jangan takut untuk membuat event yang lebih besar. Itu harapan Bapak ya. Saya yakin dan percaya. Perlu saya tambahkan juga, jangan lupa bahwa di Sumatera Utara kalau kita lihat, kita udah mulai, udah cukup lama bahwa kehadiran universitas atau politeknik pariwisata, terutama Poltekpar Medan, itu kan cikal bakal yang akan memajukan pariwisata kita nanti ke depan di Sumatera Utara. Maksud saya mahasiswanya Ibu. Ya, Pak ini Jadi bentar kita lagi harus- dapat master loh. Luar biasa. Ya, jadi memang kalau saya lihat waktu pengalaman kita nggak kalah. Ya. Waktu pengalaman saya waktu di Dubai dan Doha, kita nggak jauh beda, nggak ini sama mereka. Ya, hanya sedikit memang hospitality culture kita tetap kita bawa, Ya. ya. Namun hospitality tetap harus ada di sana. Nah inilah gunanya Poltekpar Bu ya, saya Ya, rasa dan mudah-mudahan. dari universitas lain yang kita didik. Pariwisata is bisnis yang menyenangkan. Oh iya. Ya, hospitality yang positif Atau seperti itu. industri senang-senang kali ya. Ya memang banyak manfaatnya. SRS tadi Pak ya. Yang jelasnya harapan Iya. kita bersama Iya. paham. Kiranya semua stakeholder mari mendukung biar Ya. bangkit kembali seperti apa yang sudah beberapa tahun lalu begitu hebatnya kan. Nah, sekarang ini kita mau kembali. Luar biasa ini. Oke, tapi kalau misalnya kita lihat sendiri langkah-langkah apa saja sih yang harus dibenahi bagi perhotelan di Sumatera Utara sendiri, Kak Femi? Kalau hotelnya tadi ya mungkin menambah hotel, tapi mungkin Selain selain nambah hotel, hotel, iya selain hotel itu banyak kayak sarana prasarana, jalan raya mungkin jangan sampai ada yang banyak yang berlobang kan Yes, gitu. Itu juga benar-benar. menambah ketidaknyamanan tamu kan gitu ya. Kalau yang lain-lain mungkin daya tarik wisata itu perlu ditambah juga untuk di Medan. Karena kan Medan ini kan untuk daya tarik alamnya tidak ada. Ya. Jadi kalau memang daya tarik alam tidak ada, harus kita tambah yang buatan berarti kan gitu. Iya. Yang mungkin itu perlu kita ciptakan, kita create, kita desain supaya orang-orang yang datang ke sini tuh bisa lebih lama tinggalnya. Dan memang kan kalau Medan ini kalau memang daya tarik wisata alamnya kurang, kita memang benar-benar harus fokus di MICE, di event, Pak. Iya, Ya. betul. Ya, jadi kalau event itu kita selenggarakan di Medan, posturnya keluar kota Medan kan gitu. Kita bisa ke Brastagi, bisa ke Danau Toba seperti itu. Jadi semuanya dapat manfaat untuk event. Eventnya di Medan tapi manfaatnya ke seluruh Sumatera Utara. Seperti itu. Awak tahu ini maksud Ibu Femi, Kak Kenapa? Femi apa bilang? Ya pemerintah kabupaten kotanya serius dong membenahi objek-objek wisata Iya. yang ada di kabupaten kota sehingga tingkat hunian nanti tingkat kunjungan pun akan meningkat. Yes, Iya. yes. Apalagi itu tadi kita kan tadi ngomongin stadion ya. Ini mudah-mudahan ada konser maunya ya di stadion utama kita nih Pak. Saya rasa dengan adanya PON ini dan Iya. saya yakin pemerintah
Provinsi dan Kota Medan juga sudah melakukan, dan ini sudah cukup bagus, trigger ya, trigger dengan penambahan fasilitas dari PON, ada beberapa venue-venue untuk olahraga, ini sudah cukup bagus, positif untuk Kota Medan sendiri dalam membangun bagaimana persiapan ke depannya agar event-event internasional terutama untuk sport bisa diadakan di Kota Medan lebih sering. Iya, betul. Dan kami dari pihak pariwisata, terutama dari pihak hotel, siap untuk mensukseskan event-event tersebut. Luar biasa, ini keren Luar banget biasa loh. ketegasan daripada pihak hotel, Iya. yaitu kami siap menampung itu, kapanpun dibutuhkan. Kita pun bangga loh Iya. Bang, jadinya kan juga mereka, wah ini tempat nginepnya cantik gitu ya, mereka juga nyaman, jadi punya kesan yang baik kan saat pulang ke kotanya masing-masing gitu ya. Jadi kenangan yang teristimewa kan gitu. Oh kan. iya betul, betul sekali. Oke, nah mungkin ke Kak Femi lagi. Kak Femi, kalau kita bicara infrastruktur ya, apa sih yang harus dibenahi oleh hotel ini selain tadi juga kita udah ngomongin prasarana, sarana, kalau Kakak lihat sendiri apakah memang pelayanannya juga sudah cukup baik? Apakah perlu ada apa ya? Kalau tadi Bapak bilang kan training ya, apakah perlu ada training yang besar-besaran yang disatukan untuk seluruh perhotelan? Apakah sudah ada nggak ya yang seperti itu? Ya, jadi kalau untuk pelatihan secara besar-besaran mungkin belum, secara semuanya besar-besaran diituin belum. Tapi yang pasti pelatihan yang sudah dibuat selama ini sudah mencakup semua. Sudah mencakup semua dalam arti kata industri perhotelan, semua yang mewakili perhotelan pasti akan diundang untuk bisa ikut pelatihan, untuk bisa training atau melatih SDM-nya menjadi memiliki kompetensi yang baik, khususnya berstandar nasional maupun internasional. Nah kalau misalnya sudah ada hal-hal seperti itu, Kementerian juga nggak turun, nggak ini ya, maksudnya tidak ketinggalan untuk bisa juga membuat satu event-event ataupun suatu pelatihan-pelatihan, sosialisasi, BIMTEK untuk bisa mengangkat kompetensi daripada SDM-SDM hotel seperti itu. Oke, jadi nggak hanya daerah tapi pusat juga berperan. Iya, tentu bahagianya kita kepada seluruh masyarakat Sumatera Utara dimanapun berada untuk tingkat kunjungan daripada wisata yang ada, kita harus tetap menjaga kondusifnya, berikan kenyamanan kepada wisatawan sehingga kita pun mendapatkan manfaat daripada kunjungan itu. Kalau mereka tidak merasa nyaman, maka mereka akan hengkang secepat mungkin, kan itu dia. Ini luar biasa ya. Yes. Ini kalau ngomongin strategi, tadi strategi dari Pak Rahmat keren banget loh untuk Hotel Grand Mercure ini ya, tetap membawa kearifan lokal di Sumatera Utara untuk bisa dilihat sama wisatawan gitu ya. Ada strategi lain nggak Pak yang memang digunakan untuk bisa menarik kunjungan? Kalau untuk marketingnya sendiri Pak, apakah Hotel Mercure masih perlu untuk bisa memasarkan hotelnya sendiri seperti apa? Ya pastinya setiap tahun kita selalu melakukan inovasi karena hospitality ataupun perubahan-perubahan fenomena-fenomena sekarang harus kita adaptasi untuk itu, terutama untuk banyak sekali kalau kita lihat sekarang adalah masyarakat juga kita bagaimana encourage tamu-tamu kita untuk aktif mensupport program dari hotel kami Grand Mercure Accor tentang sustainability, jangan lupa ya, tentang lingkungan, tentang masyarakat ya, sustainability, bahwa lingkungan kita cari melakukan aktivitas, jangan lupa juga ya bahwa kita lingkungan itu harus kita perhatikan. Contohnya di sini kami dari Grand Mercure dan Accor Hotel Nasional juga melibatkan disabilitas. Ya kami pemain piano, kami ada yang dari tunanetra di sini, kita kasih kesempatan ke mereka, dan juga ada yang difabel, yang di kitchen yang mampu untuk ini kita kasih kesempatan ya untuk melakukan hal-hal yang ini juga termasuk ini UMKM dan lain-lain. Jadi cukup banyak yang bisa kita lakukan hal-hal yang bisa membantu masyarakat kita di sini. Kalaupun strategi yang lain kami mempunyai, kalau di kami Grand Mercure merupakan ada Accor Live Limitless. Jadi itu loyalty program yang banyak keuntungannya. Nah, jadi kalau memang pemirsa bisa daftar online, ya bisa download aplikasinya Accor Live Limitless, itu free. Dia akan dapat benefit selain poin, dapat harga khusus dan ini berlaku untuk seluruh dunia, terutama di Asia Pasifik. Dan juga akan ada Accor Plus. Kalau dilihat di sana, kami sebentar lagi Hari Batik Nasional. Ya, bisa dilihat di sana kami sudah mulai persiapan, ada membatik dan lain-lain, dan ini kita harus lestarikan. Nah, batik juga terutama di Sumatera Utara yang motifnya adalah motif Sumatera Utara tentunya. Jadi kalau strategi yang lain kita umumnya kita harus ini. Dan jangan lupa juga bahwa ke depan itu semua akan teknologi. Ya, teknologi kita harus ikutin, sustainability ya, bagaimana kita libatkan masyarakat dan lain-lain. Ya itu
itu yang cukup penting karena dan jangan lupa juga kami dalam proses juga adalah sertifikasi untuk Green Hotel. Ya ini yang mesti kita kejar karena dulu orang nyaman ke hotel pada saat COVID ya Bu ya. Bahwa ada CHSE itu, wah hotelnya sudah disertifikasi. Dan saat ini kami juga lagi proses juga untuk melaksanakan Green Globe. Jadi nanti hotel kami ada tersertifikasi Sustainability Hotel. Jadi kita udah melakukan bahwa kita tidak menggunakan plastik sekali pakai, kita hemat energi dan bagaimana kami libatkan tamu-tamu kami untuk mendukung. Dan benefitnya banyak, kami bisa saving, untuk bumi juga bagus, untuk masyarakat sekitar kami melakukan kegiatan CSR salah satu komponennya, ya dan pastinya untuk semua dampaknya positif kami bisa melakukan tersebut. Itu kira-kira strategi yang cukup penting. Luar biasa, artinya berkat bimbingan dosen. ada hal yang saya ambil poin yang istimewa. Orang baru berpikir Grand Mercure udah berbuat. Nah, ini dia. Jadi banyak kegiatan, aktivitas yang dilakukan juga ya di event-event nasional gitu ya, seperti Hari Batik ini kayaknya mau ada event ya Pak ya? Termasuk yang PON kemarin itu memang kesulitan atlet-atlet juga mau latihan. Ya, sebelum dia bertanding, kami memperbolehkan mereka menggunakan tempat meeting room kami kalau sana yang nggak dipakai. Dan itu mereka sangat terbantu sekali. Wah, fasilitasnya juga bisa dipakai secara gratis gratis ya Pak. Terus masyarakat juga dikasih wadah nih Bang Munir untuk memasarkan produk-produknya tadi UMKM. Kita punya pojok UMKM di sana ya. Bisa koordinasi ya Pak ya dengan dinas koperasi ataupun dinas terkait. Oh, berarti tetap koordinasi dengan pemerintah pasti, juga kita harus support program pemerintah daerah ataupun Kota Medan ataupun provinsi bagaimana kita memajukan. Kita harus kasih kesempatan ke mereka. Dan banyak ternyata Bu di Sumatera Utara khususnya ini luar biasa produk-produknya, keindahan alamnya yang bisa kita hotel harus membantu. Bagaimana kita memberikan informasi ke tamu bahwa ini kalau mau ngelihat orang hutan, ini loh ke Bukit Lawang contohnya itu cukup famous di tamu kita dan mereka lakukan itu. Jadi ini luar biasa, artinya Grand Mercure tidak menutup pintu kepada UMKM tapi membuka pintu selebar-lebar. Ini banyak nih ternyata yang berpartisipasi, luar biasa dan memang luar biasa lah Mercure ini ya. Mungkin kita ke Mbak Femi lagi. Kak Femi, kalau abis event nasional kemarin atau event-event besar lainnya, apakah ada tren atau perubahan signifikan terkait perhotelan di Sumatera Utara sendiri? Ya, pasti ada ya. Itu udah pasti. Tren mungkin tingkat okupansi yang tinggi. Tadi buktinya setelah PON aja sudah selesai, tapi okupansi tetap aja tinggi kan gitu. Jadi trennya itu mungkin mereka pengen lihat, mungkin ada yang lihat stadion yang sudah dibangun, sudah bagus. Kemudian orang mungkin melihat promosi-promosi yang ada di medsos yang dilakukan oleh para atlet kan seperti itu. Jadi pengennya, oh saya pengen ke sini, saya pengen ke situ. Seperti yang sudah diiklankan atau dipromosikan oleh atlet-atlet pada saat mereka melaksanakan PON di sini. Atau wisatawan yang datang pada saat PON seperti itu. Ini luar biasa, artinya inilah enaknya kita bincang-bincang ini. Kadang-kadang waktu enggak. Tapi yang jelasnya ini, satu hal kalau kata orang terakap batang terakap jangan tebak si batang jati. Banyak pun kita boleh cakap, break dulu kita. Kita dengarkan yang satu ini. Silakan Recil, adikku. Pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun berada yang kami sayangi dan kami cintai. Tetap bersama kami, Markombur. Tema kita tidak berubah. Tetap masalah event nasional membuka perubahan bagi pihak perhotelan di daerah. Ada satu hal yang luar biasa di Grand Mercure ini, yaitu kekurangan bagi orang lain adalah merupakan kelebihan bagi perhotelan. Karena kenapa? Semuanya, segala talent dan sebagainya yang sifatnya katakanlah stabilitas tetap diberdayakan oleh pihak hotel untuk menjadi suatu kelebihan, menjadi satu ikon yang luar biasa. Ini gimana Pak? Artinya kan kawan-kawan juga saudara-saudara kita, sebagaimana tadi Bapak udah singgung tentang disabilitas. Sejauh mana keseriusan Bapak dalam mengkaryakan saudara-saudara kita ini? Nah, ini dia. Jadi di Grand Mercure sendiri cukup banyak. Kita mempunyai akor itu equality, jadi kebersamaan dan memberikan kesempatan ya. Itu makanya saya balikan lagi bahwa kita harus mampu ya, harus berguna. Ya bahwa kehadiran Hotel Grand Mercure di masyarakat sekitar ini harus mampu memberikan efek yang positif. Salah satunya kami ada namanya talent kami ya yang tunanetra yang setiap hari main piano di
di lobi kami dan talentanya luar biasa. Dan juga beberapa waktu yang lalu kami melakukan kerjasama dengan anak SMK depan, ya SMK 11, which is ya dia memang Pemain SMK musik ya? musik. Ya. Kita berikan kesempatan mereka pada saat sarapan pagi ya memang mereka butuh dikasihkan peluang, Ya. tempat, sarana dan prasarana agar terbentuk mentalnya dia sebelum mereka terjun ke profesional. Dan ini yang selalu kita lakukan. Dan juga yang lainnya cukup banyak sebenarnya untuk aktivitas yang lain. Ini salah satunya saja yang kita sebutkan. Dan di Akor kami harus mempunyai program tersebut. Ya, balik lagi ke lokal. Kenapa? Kita harus sadar bahwa sekarang tadi saya bilang sustainability, karbon, ya kita harus peduli, ya kan. Makanya kita manfaatkan memang lokal-lokal dari makanan, dari supplier, dan itu sebisa mungkin dari lokal. Ya, kami support bahwa dari amenities kamar juga kita udah ngambil produk lokal. Kenapa? Begitu kita order dari luar, ini emisi gas buang dari pesawat, ada aftur dan lain-lainnya. Jadi kita harus mikirkan. Harapan saya semua mudah-mudahan tamu Hotel Grand Mercure bisa support ya bahwa kegiatan kita harus peduli dengan lingkungan, masyarakat sekitar dan membawa dampak positif juga untuk Sumatera Utara dan Kota Medan. Sama Pak. Yes. Harapan kami juga itu tetap mempertahankan kearifan lokal. Yes. Ini dia luar. Yes, betul. Tentu apa enggak bertanya Bu Penny. Lanjut dah. Bu Penny, ada hal yang luar biasa. Pihak Grand Mercure sudah demikian serius gitu. Sekarang responsif harapan bagi masyarakat dari Bu Penny sendiri gimana? Untuk disabilitas tadi, ya itu menurut saya luar biasa Pak. Karena hotel-hotel yang sudah bisa menerapkan penerimaan itu rekrutmen orang-orang disabilitas untuk menjadi pegawai atau bagian daripada hotel, itu sungguh luar biasa. Di saat semua hotel, kebanyakan hotel itu memperkerjakan robot, malah hotel-hotel sekarang ini malah mulai ikut menggandeng disabilitas untuk menjadi SDM yang ada di hotelnya, itu luar biasa dan itu harus didukung Pak. Dan saya yakin masyarakat pasti mendukung dibandingkan kita mempekerjakan robot kan gitu. Ini luar biasa. Tentu banyak hal yang mau kami tanyakan kepada Ibu, kepada Bapak, tentu banyak. Tentu kami tidak kupas individu artinya secara manajemen di dalam, nggak kami kupas itu kan gitu. Iya. Ini kalau kita lihat memang banyak upaya-upaya yang dilakukan oleh Hotel Mercure juga yang memang juga bisa memberikan semangat juga untuk hotel-hotel yang lainnya untuk bisa melakukan perubahan dan inovasi untuk bisa menaikkan kunjungan gitu ya dan mencintai lingkungan kalau kata Pak Rahmat. Memang kita harus hidup berkelanjutan ke depannya gitu ya. Kalau kita ngomongin teknologi kan tadi Bapak bilang ada teknologi yang berubah gitu ya. Teknologi seperti apa Pak? Perubahan apa yang diberikan oleh Hotel Mercure? Ya kalau kita lihat sekarang cukup banyak ya, ada AI, artificial intelligence. Kita harus adaptasi juga untuk itu. Semua player-player ataupun wholesaler, travel agent, online travel agent, pasti mereka menggunakan itu. Berarti untuk booking hotel juga bisa? Ya, karena cukup banyak teknologi yang kita pakai untuk kita korelasikan, kita kerjasamakan dengan penghematan energi dan lain-lain. Nah itu cukup bisa teknologi kita pakai, contohnya penghematan air dengan keran otomatis. Itu kan teknologi juga yang kita harus pakai. Juga booking online yang tidak menggunakan kertas, paperless dan lain-lain itu cukup banyak. Dampaknya untuk lingkungan cukup banyak. Ya ini bagaimana kita jaga ataupun memberikan menerapkan teknologi untuk sustainability di pariwisata. Tapi kalau untuk anak muda Bang, kalau booking hotel dari online sih lebih murah Bang. Ya kan ada diskon-diskonnya gitu. Pasti diskon ya. Biasa gitu sih. Kalau saya yang tua-tua nggak usah yang online, yang udah pasti-pasti. Yang pasti-pasti telepon Bang Pak Rahmat aja udah. Mendiskredit ya. Kadang-kadang yang online ini ada tanda kutip. Dia pusing juga ya kan. Bang lebih enak online. Mau tanggal berapa bookingnya? Misalnya mau take staycation sama keluarga. Kalau itu kan bisa langsung dipesan. Tapi tanda kutipnya. Tapi kalau udah terakreditas dan nyaman, aku tak perlu takut, tak perlu ragu kan itu. Iyalah, oke. Ini kita ke Cafe Mi. Abang ada pertanyaan? Kalau saya dulu ya. Silakan dulu. Berapa pula kita bertanya? Juga ya kan? Gak apa-apa loh, Ya, abang silakan, boleh silakan. gitu ya. Oke, mungkin ke Cafe Mi sendiri kan biasanya kalau event berlangsung wisatawan bakal balik gitu ya. Terus juga mungkin kapasitasnya juga nggak terlalu banyak nih yang menginap di hotel. Menurut Cafe Mi sendiri apa sih yang bisa dibuat sama hotel untuk bisa memberi memperpanjang lah
wisatawan itu nginep nggak balik pulang gitu ya? Apa ya yang harus dilakukan selain hotel yang lain deh, pariwisata ataupun masyarakat yang lainnya gitu? Iya, jadi kalau memang untuk memperpanjang lama tinggal, wisatawan-wisatawan ada di mau ke Medan, mau ke Sumatera Utara, Iya. itu sebaiknya buat program atau event seperti itu. Jadi mau event entertain, mau event ya tadi kayak ada olahraga mungkin dalam itu atau mungkin outbound dan lain-lain. Jadi kalau dia tidak hanya datang shopping, kemudian makan, habis itu pulang, kan nggak lucu juga. Makanya sebenarnya Medan ini kalau memang dia tidak ada di sumber daya alam, tapi dia punya yang namanya MICE, hotel semuanya siap untuk menampung wisata MICE. Industri MICE itu luar biasa. Kenapa? Orang yang datang dalam industri MICE nggak hanya 1-2 orang. Kalau mungkin grup pariwisata hanya 40 orang. Tapi MICE itu minimal ada 200 orang sekali datang. Nah 200 orang itu dengan event bisa memperpanjang lama tinggal. Kemudian dia bisa belanja lebih banyak. Spending power-nya itu lebih besar dibandingkan hanya turis-turis yang individual seperti itu. Tapi kan sekarang banyak event kayak gathering, bimbingan teknis dan yang lain-lainnya juga yang Ya, itu buat dia. makin banyak Iya. apa ya pejabat ataupun karyawan yang tinggal gitu ya. Iya, justru itu makanya jadi begitu nanti dia punya event misalnya tadi ada pelatihan, BIMTEK dan lain-lain, sebaiknya jangan hanya sampai tinggal di hotel 3 hari 2 malam, tapi ada posturnya juga, ada free tour-nya juga, city tour dan lain-lain. Itu yang harus di-create Iya, sebenarnya. city tour bisa keliling kota Medan gitu ya. Iya, kan Medan juga punya potensi yang luar biasa untuk diperkenalkan kan gitu. Yes. Harusnya gitu sih. Tapi kayak kalau kakak lihat sendiri gimana kalau pariwisata di Medan ini? Ya sudah begitu, cuman mungkin perlu Lebih luas ditingkatkan lagi ya ya. ditingkatkan. Komunitas sendiri gimana kak? Apakah sudah bekerja sama dengan baik gitu ya? Nah, kan kalau misalnya kita punya pentahelix, sekarang udah hexa ya, Pak. Udah hexahelix Iya, termasuk ada komunitas di situ. Nah, itu sebenarnya memang kalau dikembangkan itu sangat bagus. Kenapa? Itu bisa menunjang semuanya dari segala lini untuk sektor pariwisata. Iya. Jadi memang kalau misalnya komunitas itu dikembangkan, itu menjadi salah satu ujung tombak promosi sebenarnya komunitas itu. Jadi dia bisa mempromosikan, dia ada event, dia datang ke hotel, buat program dan lain-lain. Dan semuanya bisa untung seperti itu. Punya benefit yang sama-sama dirasakan oleh Ya, alhamdulillah yang jelasnya kita udah kalau ditanyakan puas, banyak hal yang belum puas kita mau nanya ini, banyak yang mau kita kupas. Ya. Tapi kadang-kadang waktu juga yang dibagi. Ya Bu Femi, kami harapkan sebagai closing statement apa yang Bu sampaikan. Ya. Pesan-pesannya. Closing statement saya sebagai saya juga orang masyarakat pariwisata dan saya juga di akademisi, saya mengharapkan pariwisata ini di Medan khususnya dan Sumatera Utara secara lebih luasnya itu bisa lebih meningkat lagi ke depan. Dengan adanya hotel yang sekarang ini kita bisa menjadi lebih maju, baik industri pariwisatanya bahkan industri MICE-nya, kemudian daya tariknya bisa juga semakin berkembang karena semakin banyak orang yang datang akan semakin banyak yang bisa kita rasakan benefitnya di sini, khususnya untuk perekonomian kita sendiri yang ada di Sumatera Utara. Masyarakat pasti rasakannya. Alhamdulillah. Semoga terkabul ya kan. Amin. Kepada Pak Rahmat gimana Pak? Ya, Ya, kalau kami dari Accor dan Grand Mercure yang mengharapkan bahwa tadi banyak event-event dan kita siap mensupport dan juga bagaimana kita juga berkontribusi ya untuk lingkungan dan jangan lupa juga bahwa Accor juga akan menambah propertinya. Kita harapkan ada change yang cukup besar di sini sehingga menimbulkan kompetisi yang sehat sehingga kualitas yaitu meningkat di Kota Medan yang nggak kalah dari tempat kota-kota yang lain sehingga kita mampu ya memberikan warna yang berbeda untuk Indonesia bahwa Medan atau Sumatera Utara bahwa kita one of the best ya untuk memberikan positive hospitality kepada seluruh masyarakat atau pemerintahan pemerintahan Indonesia untuk melaksanakan event-event ya di Medan ataupun Sumatera Utara. Luar biasa. Kita siap kok ya. Siap ya? Ya, siap kita. Soalnya beberapa kali event baik nasional maupun internasional kita siap kok. Dengan melihat kemarin, kita makin siap ya untuk bisa event-event pasti. berikutnya nih. Pastinya, Yakin ya. ya dengan Luar biasa perbaikan-perbaikan. hari ini semuanya kita udah memberikan satu motivasi dan satu support kesiapan kita untuk menghadapi event apapun di Sumatera Utara. Baik, terima kasih Pak Rahmat. Terima kasih banyak. Terima kasih Kak Femi sudah ngobrol dan meluangkan waktunya untuk Yang kita. jelasnya pemirsa TVRI dimanapun kita berada yang kami sayangi, kalau terasi katakan terasi, enak dimakan jadi sambal teri. Kalau kita mau dapat acara yang berbudaya dan edukasi, jangan sekali-sekali pindahkan channel TVRI. Saya Haji Munir Nasional Sarjana Hukum dan rekan saya. Dan saya Ginda Febriona pamit undur diri. Terima kasih pemirsa, selamat sore dan sampai jumpa. Terima kasih.